Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan umur kepada kita. Mudah-mudahan dengan umur ini kita bisa beribadah dengan istiqomah kepadanya dan bisa menjauhi segala larangannya. Sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 pesan yang ditunjukkan khususnya ke Abu Dar, umumnya kepada kita semua sebagai umatnya. Mana 4 pesan tersebut? Yaitu, ya Abadar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Yang pertama, hei Abu Dar, perbaharui perahumu, sesungguhnya lautan amat sangat dalam. Pesan yang kedua, hudiz zada kamilan fa inna syafaro ba'idun. Ambillah bekal yang sempurna, sesungguhnya perjalanan amat sangat jauh. Pesan Rasulullah yang ketiga yaitu wa khafifil himla fa innal aqabata qu'udun. Ringankanlah bebanmu, sesungguhnya tanjakan amat sangat naik, amat sangat terjal. Kemudian pesan yang keempat dari Rasulullah, wa ahlisin niyati fa innan naqida basirun. Yang artinya, ikhlaskanlah niatmu, sesungguhnya Allah Maha melihat. Mari kita berfikir, bertafakur dalam 4 pesan tersebut. Yang pertama yaitu jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharui perahumu, sesungguhnya lautan amat sangat dalam. Imam An-Nawawi berkata, yang dimaksud perahu tersebut adalah hati. Hati harus diperbaharui dengan apa? Dengan niat yang baik, dengan niat yang lurus. Jangan sampai hati mempunyai niat yang bengkok. Mana contohnya niat yang lurus? Kita beribadah kepada Allah berbentuk sholat, ibadah berbentuk puasa, infak sodakohnya, tolong menolong, tetapi di hati kita ada niat karena orang lain, maka hati kita termasuk hati yang bengkok. Sebaliknya, sesuatu yang dikerjakan, amal kebaikan, beribadah kepada Allah, niat kita ikhlas karena Allah, maka hati tersebut hati yang baik karena Allah, lillahi ta'ala. Nah, ini perahu bagaikan hati, harus diperbaharui, harus mempunyai niat yang lurus, niat yang baik, yaitu karena Allah. Coba kita bayangkan, kalau perahu bocor atau niat kita karena orang lain, bagaimana akibatnya? Tidak bakalan sampai kepada tempat yang kita tuju karena perahu itu bocor. Tetapi kalau perahunya bagus, insya Allah bakal sampai ke tempat yang dituju. Makanya kita mempunyai hati harus lurus, harus niat yang baik. Mana niat yang baik? Sesuatu pekerjaan yang berbentuk ibadah kepada Allah, niat karena Allah, jangan niat karena selain Allah atau niat karena mau dipuji orang. Naudzubillahi min dzalik.
Pesan yang kedua yaitu hudiz zada fa inna syafaro ba'idun. Ambillah bekalmu, bawa bekalmu dengan sempurna, sesungguhnya perjalanan amat sangat jauh. Kita hidup di dunia ini akan menghadapi kematian. Di dalam kematian itu ada syakaratul maut yang sakit sekali. Kemudian sesudah mati akan dihadapkan pertanyaan di alam kubur. Dua malaikat bertanya kepada kita, apakah kita bisa menjawab atau tidak? Tergantung amal perbuatan waktu hidup di alam dunia. Mana lagi perjalanan yang jauh, Allah akan menyediakan hisab, pemeriksaan, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrah, maka dia akan melihatnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat biji dzarrah, maka dia akan melihatnya. Nah, untuk itu kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Allah selamanya melihat kita. Makanya sesudah kita ditimbang, diperiksa, dihisab, Allah akan memisahkan mana orang yang bahagia, mana orang yang celaka. Allah berfirman, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah wahai orang-orang yang berdosa dengan orang-orang yang taat, dengan orang-orang yang bahagia. Orang muslim, orang iman kepada Allah kembalinya ke surganya Allah. Orang yang kafir, yang tidak dapat ridhonya Allah, kembali ke nerakanya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itu pesan yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqobata qu'udun. Ringankanlah bebanmu, sesungguhnya tanjakan amat sangat naik, amat sangat terjal. Apa yang dimaksud ringankan bebanmu? Yaitu meringankan dosa. Kita hidup di alam dunia ini, dosa ini ringankanlah, banyakkanlah istighfar, banyakkanlah bertaubat kepada Allah, supaya kita kembali kepada Allah, tidak membawa dosa, menjadi orang yang bersih. Kalau kita naik ke gunung, tentu saja kalau bebannya banyak di punggung, kemudian diteng-teng pakai tangan, apakah kita bisa naik ke puncak gunung tersebut? Tentu kita bisa membayangkan repotnya, bisa membayangkan capeknya. Karena apa? Karena banyak beban yang dibawanya. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu banyak salah dan banyak lupanya. Dengan kesalahan, dengan lupa, maka harus ditebus dengan tobat kepada Allah. Likulli syai'in dawaun wa dawa'ud dzunub al istighfar. Sesuatu penyakit ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pesan yang keempat dari Rasulullah ke Abi Dzar, khususnya kepada kita semua, wa ahli sinniyah fa innan naqida basirun. Ikhlaskanlah niat, sesungguhnya Allah Maha melihat. Segala ucapan kita, segala perbuatan kita, tentu Allah melihat kita. Orang tua tidak bisa melihat anaknya karena jauh di matanya. Suami tidak melihat istrinya karena jauh. Istri begitu juga tidak bisa melihat suami karena jauh. Tapi Allah lah bisa melihat kepada kita semua. Walaupun ada di mana, Allah Maha melihat. Allah berfirman,
ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun aw atidun, yang artinya sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang dikerjakan, kecuali ada dua malaikat raqib dan malaikat atid. Raqib adalah malaikat yang mencatat amal kebaikan, atid adalah malaikat yang mencatat amal keburukan. Maka untuk itu pesan ini dari Rasul mudah-mudahan besar hikmahnya, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi hadirin sekalian, karena kita sadar bahwa hidup di dunia ini cuman sementara. Kapan-kapan kita akan kembali kepada Allah, yaitu yang namanya mati atau maut. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah berfirman, apabila ajal telah tiba kepada seseorang, tidak bisa didahulukan dan tidak bisa diakhirkan. Nah, untuk itu mudah-mudahan walaupun pesan ini singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya sendiri, umumnya bagi hadirin sekalian, dengan di akhir doa, Allahumma jam'ana jam'a rahmah wa liqa'ana wa liqa rahmah wa tafarruqana tafarruqa rahmah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Billah bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.